minusnya itu. Tapi kita lihat kan untuk lihat jangka panjang, bukan lihat pada sekarang. Kita akan melihat pada 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, di mana anak cucu kita ya yang akan melaksanakan itu. Jadi belum kelihatan sekarang Bung Iksan. 10 tahun 20 tahun ke depan baru kelihatan. Cara berpikirnya sederhana. Kalau jangka pendek udah kacau, tidak ketemu jangka panjang. Apalagi jangka panjang. Nah, bagaimana bisa jangka pendek? Kalau kita bicara jangka ini namanya pembangunan jangka panjang. Apalagi yang namanya disinggung tadi tentang masalah IKN. Sedangkan IKN itu untuk depan. Untuk pada saat kita ini masalah Gue bilang sama lo ya. Gue bilangin sama lo ya. Anda profesor ya, Anda adalah seorang guru besar misalnya kan. Ya kita bukan siapa-siapa, tapi kan kita menggambarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang paling bawah sekarang. Kita tidak bicara masalah teori. Yang dirasakan masyarakat bawah sekarang gue makin miskin. Nah, siapa yang bilang makin miskin? Apa yang dirasakan sekarang ini? Itulah. Yang dirasakan masyarakat sekarang daya beli gue nggak ada. Kalau kita bicara itu, Bang Ihsan paham lah kalau Bang Ihsan Nurdin itu, ya. Kalau bicara ekonomi paling jago lah, apalagi masalah ekonomi mikro apa yang paling jago. Ekonomi makro juga jago. Tapi kan kalau saya melihat kenyataan yang ada. Apapun yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah sekarang, dalam sistemnya itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan tidak dirasakan katakanlah untuk sekarang. Katakanlah misalnya MBG, apa yang dirasakan nanti akan dirasakan kira-kira 5 tahun kemudian. Bagaimana cara berpikir anak-anak kita akan meningkat untuk itu. Baik, Pak Yani saya boleh bertanya nggak? Boleh ya? Boleh. Berapa rata-rata pertumbuhan ekonomi era Joko Widodo? 5%. Oh, mana ada 5%? Di bawah 5. Wah, di bawah 5. Kalau kita bicara sebentar. data dari BPS, 5%. Sebentar. 5% betul. Mana 5%? Baca BPS, baca BI, baca Kementerian Keuangan. Pakai data dong ngomong. Jangan asal nyablak. Loh, ini kenyataan kita terima. BPS kan yang disampaikan 5%. Kalau menurut Bung Iksan berapa? Enggak. BPS nggak menyampaikan segitu rata-rata Joko Widodo. BI juga nggak menyatakan itu. Kementerian Keuangan juga tidak menyatakan itu. Angkanya 4,7. 4,7. Era SBY masih jauh lebih baik, di atas 5. Sudah. Nah, Prabowo Subianto dengan timnya menyatakan mereka mau naik dari 5,2 ke 5,4 ke 6 ke 7 dan ke 8. Bertahap mereka. Pertanyaan ini menunjukkan tadi yang saya bilang, apakah itu diikuti dengan karena Joko Widodo itu kemarin ICOR itu tahu kan? Incremental Capital Output Ratio. Besarnya tambahan akan meningkatkan output. Kalau dia makin besar, artinya tidak efisien. BI laporannya 6,2 sampai dan 6,5. Apa poinnya? Tidak efisien. Tidak efisien cocok sama penelitian Bank Dunia. Apa hasilnya? Hasilnya tadi yang saya bilang. Jangka pendeknya tadi lahir kemiskinan, lahir pengangguran, mancurnya daya beli. Jangka panjangnya deindustrialisasi. Apa poinnya? Kesalahan struktural, bukan fungsional. Kesalahan struktural fundamental. Wah, itu seru. Artinya apa? Seluruh pemikir-pemikir yang ada di pemerintahan ini mestinya menggunakan otaknya, Aiman. Keras gua ngomong nih, menggunakan otaknya. Kenapa mereka sekarang inkonsisten antara output jangka pendek sama output jangka panjang? Nggak bisa cuma sekedar bisnis as usual, nggak bisa cuma sekedar berbisnis mainstream, nggak bisa. Trump aja nunjukin kalau dia keluar dari mainstream. Anda tahu apa yang terjadi di Amerika? Decline and fall neoliberalism. Apa yang terjadi di Amerika sekarang? Pax Americana menjadi Pax Judaica. Apa yang terjadi dengan cerita Trump gagal dengan Putin? Dia memaksa India dan Cina untuk tunduk dan patuh. Dan tetap dilawan oleh India dan Cina. Apa poinnya? Nggak bisa bisnis as usual, nggak mungkin. Anda tadi bicara tentang bahwa ada di kanan, ada di Amerika, dan ada di Cina. Lalu kehadiran Prabowo Subianto kemarin, di 80 tahun di Beijing itu, sebagai peringatan kemenangan itu memberi pesan apa? Fair dong kita jawab. Memberi pesan apa? Itu yang saya sebut dengan hybrid war to the totality war. From totality war to the hybrid war. Siapa yang ngejawab di negeri ini kayak gini? Bahkan saya sudah sampai tesis kedua, Haiman. Ini perang non-militer. Apa poinnya? Anak-anak ini terlibat perang. Cuma mereka tidak sadar mereka terlibat perang. Apa poin paling terlibatnya? Mereka semua masuk dalam civility war. Mereka tanya muslim itu sudah masuk dalam civility war. Apa poinnya? Tadi New Endowment for Democracy menyusupi itu semuanya lewat yang namanya media sosial. Dan Anda menilai bahwa demokrasi saat ini liberal dan harus dihapuskan. Bukan kita sesaat lagi. Nanti akan harus perbaiki demokrasi itu. Diganti. Dia diperbaiki sesuai dengan Undang-Undang 45. Sesuai dengan Undang-Undang 45 yang asli. Dan kita perbaharui. Kita balik saat lagi.